Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya membahas tentang apa ya? Betul sekali. Sebelumnya kita membahas tentang sholat witir. Ada yang masih ingat sholat witir itu apa ya? Iya, sholat witir adalah sholat yang biasanya dikerjakan sesudah sholat tarawih. Adapun sholat witir pengertiannya adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil yang biasanya dijadikan sebagai penutup sholat malam. Hukum mengerjakan sholat witir ini adalah sunnah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang senamnya sholat dalam perjalanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Yang kedua, menjelaskan syarat sholat jamak dan sholat qashar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sholat jamak. Yang keempat, mempraktikkan sholat jamak dan sholat qashar. Silahkan disimak ya materi pada hari ini. Nah, pernahkah kalian melakukan perjalanan ke suatu tempat atau ke suatu daerah? Pasti pernah kan? Nah, ibu ingin bertanya, bagaimana sih cara kalian mengerjakan sholat fardu ketika kalian dalam perjalanan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari tentang cara sholat dalam perjalanan. Silakan disimak. Sholat jamak artinya adalah sholat yang dikumpulkan. Maksudnya, dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak ya. Bagi orang yang dalam perjalanan diperbolehkan menjamak sholat dengan syarat yang pertama, bukan perjalanan yang maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80 km atau lebih. Sholat jamak ada dua. Yang pertama, jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Sholat jamak yang pertama adalah jamak takdim, yang mana tata cara pelaksanaannya adalah yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur sebelum sholat asar, yang mana sholat asarnya itu dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Atau sholat maghrib sebelum sholat isya, yang mana sholat isyanya itu dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Yang kedua adalah berniat jamak yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Tata cara yang ketiga adalah berturut-turut antara keduanya, yaitu tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah atau perbuatan yang lainnya. Nah, sholat jamak yang kedua adalah jamak takhir.
yang mana ketika kita memasuki waktu sholat yang pertama, kita sudah berniat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat tersebut pada waktu yang kedua. Misalnya ketika masuk waktu zuhur, maka kita sudah meniatkan pada hati kita untuk melaksanakan sholat zuhur itu pada waktu asar. Nah, itu disebut dengan sholat jamak takhir. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sholat qashar. Ada yang sudah tahu sholat qashar itu apa? Iya, sholat qashar adalah sholat yang jumlah bilangan rakaatnya itu diringkas, yaitu sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Nah, adapun syarat dari sholat qashar ini adalah ada 5. Yang pertama, bukan merupakan perjalanan maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80 km atau lebih. Yang ketiga, sholat yang diqashar hanya sholat yang memiliki jumlah rakaat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang keempat, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir. Cara mengerjakan sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Pertama, sholat jamak takdim, yang mana sholat jamak takdim ini adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Misalnya pada waktu mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar, dikerjakannya pada waktu sholat zuhur, atau mengerjakan sholat maghrib dengan isya, yang mana dikerjakannya pada waktu sholat maghrib. Tidak boleh diselingi dengan perbuatan lainnya atau mengerjakan sholat sunnah, dikerjakan secara berturut-turut ya. Yang kedua adalah sholat jamak takhir, yang mana sholat jamak takhir ini adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat fardu yang kedua. Misalnya saat mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar, yaitu mengerjakannya pada waktu sholat asar, ataupun kita saat mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, dikerjakannya pada waktu sholat isya. Dikerjakan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah atau perbuatan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah cara mengerjakan sholat qashar, yaitu dengan cara meringkas jumlah bilangan rakaatnya, yaitu sholat fardu yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang bisa diringkas adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Gerakan dan bacaan pada waktu sholat qashar ini dikerjakan dengan gerakan sebagaimana kita mengerjakan sholat 2 rakaat biasa. Menjama sekaligus mengqashar sholat dapat kita lakukan secara bersama-sama. Artinya kita bisa melaksanakan 2 sholat fardu pada satu waktu sekaligus kita bisa meringkas jumlah bilangan rakaatnya. Adapun yang perlu diingat pada saat mengerjakannya adalah yaitu ketika selesai salam sholat yang pertama, kita harus langsung mengerjakan sholat yang kedua. Tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah atau perbuatan yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada punya permainan, yang mana permainannya itu terdiri dari 3 level. Silahkan kalian lewati ya tahapannya. Kita masuk pada permainan di tahap level pertama. Berilah tanda centang pada kolom, boleh dijamak, boleh diqashar, atau boleh dijamak dan boleh diqashar. Soal nomor 1, sholat subuh, jawabannya adalah sholat subuh tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqashar, atau tidak boleh juga dijamak dan diqashar. Jadi jawabannya tidak ada tanda centang pada kolom sholat subuh. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah soal nomor 3, jawabannya adalah jawaban untuk soal nomor 4 adalah
Jawaban untuk soal nomor 5 adalah Selamat, kita masuk pada tahap level yang kedua. Petunjuknya adalah berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Jamal menjamak semua sholat fardu dalam satu waktu karena ia seharian berada dalam perjalanan. Jawabannya adalah Hakam menjamak sholat zuhur dengan asar ketika bepergian jauh. Jawabannya adalah Yahya mengqashar sholat isya karena ia kelelahan dan sangat mengantuk. Jawabannya adalah Fatimah mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya ketika dalam perjalanan jauh. Jawabannya adalah Bu Siti mengqashar sholat zuhur ketika sibuk melayani pembeli. Jawabannya adalah Baiklah, kita masuk pada level yang terakhir, yaitu level yang ketiga. Marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dinamakan sholat. Soal yang kedua, sholat fardu yang tidak boleh dijamak adalah sholat. Soal yang ketiga, mengqashar sholat artinya ... rakaat sholat. Soal yang keempat, jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat fardu sekurang-kurangnya. Soal yang kelima, sholat fardu yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah hari ini kita belajar tentang senangnya sholat dalam perjalanan. Ada 2 macam sholat yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, misalnya sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat isya dengan sholat maghrib. Adapun sholat qashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya diringkas, yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sekian kesimpulan pada hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.